Ceritaku banyak, terlalu banyak, mungkin mungkin terlalu banyak, sampai dunia tuh terasa sempit, seolah-olah ruang di dadaku tuh tak lagi cukup menampung segala yang ingin bersuara. Lucunya, aku hidup di dunia yang penuh gema, tapi tak satu pun gema itu kembali padaku. Setiap kata yang kulepas hilang di udara seperti debu yang pasrah pada arah angin. Dan mungkin beginilah bentuk dari kesepian yang sebenarnya. Bukan ketika tak ada siapa-siapa, tapi ketika semua yang ada tak lagi punya ruang untuk memahami. Aku berjalan di antara bayangan dan cahaya, menjadi saksi bagi diriku sendiri yang terus berulang, jatuh, berdiri, dan jatuh lagi. Seakan semesta sengaja menulis ulang takdirku setiap pagi. Di pundakku ini ada beban yang tak bernama, tak berat, tapi juga tak ringan. Ia menggantung seperti pertanyaan yang tak pernah selesai dijawab. Dan iya, aku entah sudah berapa lama menanggungnya, tanpa tahu harus membawanya kemana. Mereka bilang kuat itu pilihan, tapi tak ada yang pernah bilang kalau menjadi kuat berarti harus terbiasa kehilangan bagian dari diri sendiri. Setiap kali aku mencoba bertahan, ada sisi kecil dalam diriku yang perlahan mati. Dan mungkin itulah harga dari semua yang disebut dengan keteguhan. Aku menatap langit, bertanya pelan pada Tuhan yang diam di atas sana. Apakah semua luka punya arti, ataukah arti itu hanya ilusi yang kita buat agar penderitaan terasa masuk akal? Sebab kadang aku curiga bahwa manusia tak benar-benar mencari bahagia dan kita hanya takut hampa. Kita berlari mengejar sesuatu yang tak bisa kita sebut namanya. Karena kalau kita berhenti, kita harus berhadapan dengan sunyi, dan sunyi adalah cermin paling jujur yang bisa memantulkan diri kita yang sebenarnya. Ada malam di mana aku bicara pada diri sendiri, bukan untuk didengar, tapi untuk mengingat bahwa iya, aku masih ada, bahwa di antara segalanya yang hancur, masih ada denyut kecil yang menolak padam, dan mungkin itu cukup. Mungkin memang bukan bahagia yang kita cari, tapi alasan untuk terus melangkah, walaupun tanpa arah, karena pada akhirnya tak ada tempat untuk semua cerita ini, kecuali di dalam diri kita sendiri. Di sanalah semua luka beristirahat, semua kehilangan berakar, dan semua doa yang tak sempat terucap diam-diam tumbuh jadi pengharapan. Dan mungkin itulah caraku mencintai kehidupan yang tak selalu berpihak, dengan tetap menyimpan segalanya, meskipun tak tahu apakah kelak semesta mau mendengarkan.